Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini tentunya kabar kalian baik-baik saja ya. Tetap semangat, kita akan memulai pelajaran kita pagi hari ini, pelajaran tematik. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti kegiatan belajar secara online. Kami percaya Tuhan memberkati kegiatan kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, di kesempatan ini kita pelajaran tematik. Di subtema 1 kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, tentunya kalian di kelas 3 sudah sering sekali membaca bacaan, ya, bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Nanti kita akan memahami di setiap paragraf dalam bacaan itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kemudian, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Anak-anak, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau anak-anak hanya membaca pengertian atau definisinya saja, tentunya kalian belum lengkap dan belum jelas. Oleh sebab itu, Burus akan memberikan satu contoh bacaan. Kita akan memahami di setiap paragraf nanti gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu apa. Kita akan perhatikan, saya akan memberikan contoh bacaan yang terdiri dari 5 paragraf. Untuk paragraf yang pertama lebih dulu, kita akan pahami bersama-sama. Ini ada bacaan dengan judul Rumahku. Rumahku memiliki ruang tamu. Ruang tamu berfungsi untuk menerima tamu. Di dalam ruang tamu terdapat meja, kursi tamu. Di atas meja terdapat vas bunga. Karena mamaku suka bunga mawar, tiap hari, 3 hari sekali vas itu selalu diganti dengan bunga mawar yang baru yang dipetik dari halaman rumahku. Kalau anak-anak perhatikan di paragraf 1 ini bercerita tentang ruang tamu, ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa kalimat untuk melengkapi paragraf itu yang disebut dengan gagasan pendukung. Yang ruang tamu tadi merupakan gagasan pokok. Kemudian selanjutnya yang paragraf kedua, rumahku juga memiliki ruang keluarga. Di dalam ruang keluarga terdapat sofa, televisi, dan lantai beralas karpet berwarna merah, warna kesukaanku. Di ruang keluarga itu kami sering bercengkrama dan bercanda bersama. Anak perhatikan di paragraf yang kedua, ini menceritakan tentang ruang keluarga. Berarti gagasan pokok paragraf yang kedua adalah ruang keluarga. Kemudian gagasan pendukungnya adalah kalimat-kalimat yang melengkapi paragraf yang kedua. Mulai dari di dalam ruang dan selanjutnya itu merupakan gagasan pendukung. Selanjutnya di paragraf yang ketiga, di ruang makan di rumahku menjadi satu dengan dapur. Di ruang makan terdapat meja makan dan kursi. Di atas meja terdapat tutup saji yang berguna untuk menutup makanan yang ada di atas meja. Di ruang makan ini kami bersama keluarga selalu makan pagi dan makan malam bersama. Anak-anak perhatikan di paragraf yang ketiga, ini berarti menceritakan tentang ruang makan. Nah, berarti yang menjadi gagasan pokok dari paragraf ketiga adalah ruang makan. Nah, di ruang makan itu ada apa saja? Itu kalimat yang
selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Kita lanjutkan di paragraf yang keempat. Ruang tidur di rumahku ada 3 ruangan. Ruang tidur ayah ibuku, ruang tidur kakakku, dan ruang tidurku. Setiap ruang tidur terdapat tempat tidur, kasur, bantal, dan guling, juga selimut. Di setiap ujung ruang tidur terdapat lampu tidur yang berada di atas meja kecil. Di ruang tidur kakakku dan ruang tidurku terdapat meja belajar. Di setiap ruang tidur terdapat almari baju. Di ruang tidur ibuku terdapat meja rias dengan segala macam perlengkapan make up. Nah, perhatikan di paragraf yang keempat, ini menceritakan tentang apa? Ruang tidur. Berarti yang menjadi gagasan pokok dari paragraf keempat adalah ruang tidur. Kemudian kalimat dalam paragraf itu yang selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Selanjutnya, paragraf yang terakhir, paragraf yang kelima. Kamar mandi dan toilet di rumahku terdapat di bagian paling belakang rumahku. Ruang mandi di rumahku terdapat 2 ruang. Di dalamnya terdapat toilet dan juga shower. Di dalam kamar mandi juga terdapat perlengkapan mandi, sampo, dan sabun mandi. Anda perhatikan di paragraf yang kelima, ini menceritakan tentang kamar mandi dan toilet. Berarti yang menjadi gagasan pokok adalah paragraf yang kelima ini adalah kamar mandi dan toilet. Kemudian kalimat yang selanjutnya itu merupakan gagasan pendukung. Ya, kita lihat anak-anak sekarang ringkasannya ya. Gagasan pokok di setiap paragraf yang sudah kalian baca tadi dalam bacaan rumahku dari paragraf 1 sampai paragraf yang kelima. Jadi gagasan pokok paragraf 1 adalah ruang tamu. Paragraf yang kedua gagasan pokoknya adalah ruang keluarga. Paragraf yang ketiga gagasan pokoknya adalah ruang makan. Paragraf yang keempat gagasan pokoknya ruang tidur. Paragraf yang kelima ruang kamar mandi dan toilet. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan. Gagasan pendukung. Nah, paragraf 1, gagasan pendukungnya itu, ruang tamu berfungsi untuk menerima tamu. Dan seterusnya, ini ada kata dan seterusnya. Berarti kalimat selanjutnya di paragraf 1 tadi, itu merupakan gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu bisa lebih dari 1 atau 2 kalimat. Kemudian paragraf yang kedua, gagasan pendukungnya, di dalam ruang keluarga terdapat sofa, televisi, dan lantai beralas karpet berwarna merah, warna kesukaanku. Di sini Burus tuliskan ada dan seterusnya. Jadi kalimat dan yang selanjutnya di paragraf kedua tadi merupakan gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung boleh ditulis lebih dari 1 kalimat. Kemudian yang paragraf ketiga, gagasan pendukungnya adalah di ruang makan ini kami bersama keluarga selalu makan pagi dan makan malam bersama. Dan seterusnya, kalimat yang selanjutnya apa itu merupakan gagasan pendukung. Kemudian yang paragraf keempat, di setiap ruang tidur terdapat tempat tidur, kasur, bantal, dan guling, dan seterusnya. Nah, ini merupakan gagasan pendukung. Jadi kalimat yang selanjutnya itu juga merupakan gagasan pendukung. Yang kelima, gagasan pendukungnya adalah ruang mandi di rumahku terdapat 2 ruang. Di dalamnya terdapat toilet dan shower. Dan seterusnya. Jadi kalimat yang seterusnya atau selanjutnya itu juga merupakan gagasan pendukung. Demikian anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Burus berharap kalian bisa memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ini, sehingga dalam pembelajaran tematik selanjutnya, nanti kita akan melanjutkan ketika anak-anak menemui beberapa bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf, kalian bisa
menentukan yang disebut dengan gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Ya, hari ini kita akhiri pembelajaran tematik tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Guru berpesan, anak-anak harus tetap semangat. Selamat siang, Tuhan memberkati.